Ke-65, terobsesi. Saat ini mereka sedang berada di ruang TV. Anidia menonton bersama sahabatnya, sementara Alvano berada di ruang kerjanya. Apa mereka sudah siap? Tanya Alvano pada sahabatnya. Mereka sudah siap. Mereka akan bergerak pukul 12 malam. Di saat kita semua lengah. Jawab Jordan. Baiklah. Lakukan seperti rencana awal. Buat seolah-olah kita tidak mengetahui apapun. Jelas Alvano. Mereka sudah mengetahui rencana Tiamor dan pasukannya. Kali ini mereka tidak boleh meremehkan mereka. Karena Tiamor meminta bantuan dari sang kakek. Jadi mereka harus siapkan skenario yang tepat. Kau salah memilih lawanmu kali ini, Breter, ucap petir terkekeh. Mari kita olahraga. Petir sangat semangat menantikan kedatangan tamu yang tak diundang itu. Setelah berbicara panjang lebar, Alvano turun menemui kekasihnya. Anidia yang melihat Alvano turun tersenyum lembut. Wow, para gadis-gadis sedang menikmati hidup dengan tenang. Ucapan petir terpotong sebelum selesai berbicara. Tanpa ada gangguan suara yang memekakan telinga, lanjut Pipit. Dasar burung pipit, aku tidak bicara dengan kau, jadi jangan ikut-ikut En. Diam semua orang terkejut saat melihat tatapan Alvano. Dengan gerakan mengguncu bibirnya, petir langsung duduk tanpa dipersilahkan. Anidia hanya terkekeh melihat tingkah sahabat kekasihnya itu. Aku akan keluar sebentar baby, tunggulah di sini, jangan macam-macam. Anidia mengangguk. Alvano mencium kening beserta bibit kekasihnya itu. Kemudian pergi meninggalkan mansion tersebut. Tunggulah aku pulang sayang, petir menirukan gaya bicara Alvano. Kemudian langsung berdiri saat Jordan menarik kerah bajunya. Bajingan, kau menjatuhkan harga diriku bodoh. Umpat petir. Kau sendiri yang memintanya bodoh, kesal Jordan. Mereka semua mengikuti Alvano menuju markas. Di sana sudah ada puluhan bahkan ratusan anak pengawal yang sedang berlatih. Saat melihat sang tuan datang, mereka langsung membungkuk hormat. Selamat siang bos, ucap mereka serentak. Alvano hanya mengangguk. Apa kalian sudah siap? Tanya Alvano dengan wajah khasnya. Dingin, kejam dan menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Tapi perempuan tidak ada yang takut saat melihat wajah tampan bak dewa Yunani tersebut. Semua berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tapi Anidialah yang beruntung. Tanpa mengejar dia langsung dipilih oleh mafia kejam tersebut. Siap tuan. Jawab mereka serentak. Alvano mengangguk. Seperti yang sudah direncanakan di awal. Kalian tidak boleh mencolok. Ikuti semua permainan mereka. Jelas Alvano. Semua menagaguk. Alvano masuk ke ruangannya. Sudah sangat lama dia tidak mengunjungi tempat ini. Semenjak ada Anidia di sampingnya, Alvano sangat sering menghabiskan waktu di mansion dan di kantornya. 1 jam kemudian mereka sudah selesai dengan kegiatannya. Mereka kembali ke mansion. Tapi Jordan dan Samuel sudah lebih dulu ke kantor. Karena ada sesuatu yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Sementara di mansion, siang ini hanya para pelayan yang sibuk menyiapkan makanan. Sementara para gadis tersebut sibuk mengobrol dari tadi. Kapan dia bilang seperti itu? Tanya Pipit. Kemarin, saat kita lagi di pulaunya Pak Alvano. Jawab Lisa. Gimana menurut kamu Anidia? Tanya Pipit. Aku sih sangat senang kalau kalian kerja di sana. Jadi aku punya lebih banyak teman. Ya kan Zir? Ya, kita memiliki teman untuk melawan para nenek lampir di sana. Emang ada nenek lampir di sana? Tanya Pipit tanpa rasa bersalah. Banyak, ada macam-macam. Ada yang galaknya minta ampun. Ada yang centil. Pokoknya masih banyak banget deh. Jawab Zira sangat serius. Anidia langsung tertawa saat mendengar kata-kata Zira tadi. Sementara Pipit mengangguk dengan yakin, Lisa menggeleng kepalanya melihat sahabat bodahnya itu. Apa yang kau tertawakan baby? Suara di belakang langsung membuat semua gadis itu menoleh bersamaan. Kau sudah pulang? Bukan menjawab, Anidia malah balik bertanya. Alvano mengangguk. Apa kau menungguku? Tanya petir saat sudah tiba di depan Pipit. Anda bertanya pada saya tuan. Mukanya menjawab Pipit malah pura-pura bodoh. Bukan. Petir benar-benar sangat kesal dengan sikap Pipit. Tidak bisakah dia bersikap baik padanya sehari saja? Ayo kita makan siang dulu sayang. Anidia sedang membiasakan diri memanggil Alvano dengan sebutan sayang mulai sekarang. Tak terasa udah makan siang aja nih. Padahal kita hanya duduk sambil ngobrol tadi. Ucap Pipit. Biasanya mereka bekerja seharian makan siang aja sering telat.
Nah ini, baru tadi selesai makan. Sekarang makan lagi. Orang kaya memang beda ya. Nikmati aja, ucap Lisa. Mereka sama-sama terkekeh. Tapi Lisa dari tadi terus melihat keluar. Dia seperti menunggu seseorang. Tapi tidak juga masuk. Kau menunggu Jordan. Petir yang melihat gerak-gerik Lisa langsung menyimpulkan bahwa dia sedang menunggu sahabatnya. Lisa langsung salah tingkah. Apa gelagatnya begitu terlihat, pikirnya? Lisa hendak menjawab. Apa aku terlambat? Suara seseorang langsung membuatnya mengangkat kepalanya. Dia melihat Jordan dan Samuel yang baru tiba. Lisa langsung malu. Dia benar-benar mati kutu sekarang. Ada apa? Jordan penasaran saat melihat wajah Lisa yang memerah. Lalu dia melihat petir yang terkekeh. Dari tadi dia terus menunggu kau pulang. Beruntung sekali kalian. Petir melirik ke arah Pipit yang duduk di depannya. Pipit terlihat acuh seolah tidak mendengar apapun. Makanya cepat cari calon istri, timpal Samuel. Semenjak ada Ani dia sudah lebih dekat dengan Petir dan Jordan. Sementara dengan Alvano sendiri dia sangat menghormati tuannya itu. Kayak kau udah ada aja, sindir Petir. Samuel melirik ke arah Zila. Kemudian dia tersenyum. Udah ada dong. Tunggu ditarik ke altar aja. Keke Samuel. Sudah cukup kalian ngomongnya. Aku lapar. Kesal Ani dia. Semua melotot saat mendengar nada bicara Ani dia. Alvano tersenyum tipis. Sudah ada sedikit kemiripan dengannya. Baik Bu Bos, ucap Petir. Mereka langsung memulai makan siang dengan tenang. Tapi lagi-lagi Petir yang banyak bicara. Tadi pagi Petir tidak banyak bicara. Beda dengan sekarang, dia lebih suka menjahili Pipit. Pagi tadi dia masih memikirkan tentang penyerangan nanti malam. Makanya dia harus lebih tenang. Sementara di Mansion Tiamor, mereka sedang bicara serius. Sebenarnya kakek takut kau akan kenapa-napa. Tapi saat mendengar kalau dia berani merusak hubunganmu dan Ani dia, kakek Ceti mendukung apapun yang ingin kau lakukan. Ucap kakeknya Tiamor. Dulu saat orang tuamu masih ada, ayahmu sangat tersiksa. Ibumu terus diganggu oleh ayahnya, sampai-sampai suatu hari mereka bertengkar hebat. Ibumu memilih Argantara dibanding ayahmu. Kakek ingin sekali membunuh Argantara saat itu. Tapi kau tahu sendiri dia adalah orang yang sangat kuat. Anaknya sekarang lebih kuat dari Argantara dulu. Kamu harus sangat berhati-hati. Dia memiliki akal yang licik. Dia pembunuh berdarah dingin. Tidak peduli siapa lawannya. Dia akan menghabisimu dalam sekali tarik nafas. Bukannya takut, Tiamor makin bersemangat saat mendengar sang kakek. Dia sudah memiliki rencana tersendiri untuk menyerang laki-laki angkuh tersebut. Akan kupastikan aku baik-baik saja kakek. Aku akan merebut kembali apa yang menjadi milikku. Ucap Tiamor kemudian pergi meninggalkan sang kakek setelah berpamitan. Tujuannya sudah jelas. Ingin menghancurkan Alvano, serta mengambil Ani dia darinya. Aku datang pria angkuh, ucap Tiamor lirih, tanpa tahu Alvano sudah menantinya sejak tadi. Sementara di apartemen mewah New York, gadis cantik bermata biru cerah itu sedang nangis histeris saat melihat salah satu akun yang memposting foto kekasihnya. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan dia bersama kekasihku. Aku akan mengambilnya darimu. Perempuan cantik itu terus histeris. Suara pintu terbuka tidak dia gubrisnya. Tenang sayang. Tenang, aku akan segera mengambil kembali apa yang akan menjadi milikmu, oke? Tenang. Pria tersebut terus mengatakan kalimat yang sama seperti tadi. Bukannya tenang, wanita tersebut makin emosi. Kalau kakak tidak membawanya kepadaku, aku akan mengakhiri hidupku. Ancam perempuan cantik tersebut. Sang kakak langsung terpaku. Aku akan membawanya padamu. Secepatnya. Jangan pernah berniat meninggalkan kakak sayang. Kakak janji akan membawanya secepat mungkin. Pria tersebut benar-benar sangat ketakutan saat mendengar kalimat sang adik. Sebulan. Aku menunggu selama sebulan. Jika kakak tidak membawanya, aku akan mengakhiri hidupku. Tanpa pikir panjang pria tersebut mengangguk. Dia tidak tahu harus apa sekarang. Yang penting adiknya tidak bunuh diri. Ke-66, pintu rahasia. Malam pun tiba. Saat ini mereka masih terlihat biasa-biasa saja. Bersantai menunggu makan malam tiba. Setelah sedikit perdebatan akhirnya Ani dia diizinkan membantu-bantu di dapur. Meski para pelayan siap siaga saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti terpeleset dan kebakaran misalnya. Tapi saat melihat Ani dia berkutat dengan baik, mereka jadi menurunkan kewaspadaan. Bibi Yanti tersenyum. Alvano benar-benar beruntung memiliki gadis cantik baik, tidak sombong dan pandai dalam segala hal.
Ada yang Anda perlukan, Nyonya? Tanya salah satu pelayan termuda setelah Fiona kemarin. Olin umur 24 tahun. Dia pelayan paling muda setelah Fiona. Tidak ada Olin. Kamu bisa bantu-bantu yang lain. Jawab Anidia lembut. Para pelayan sangat suka dengan sikap Anidia. Anidia menganggap mereka semua sama. Tidak membedakan antara pelayan dan dirinya sendiri. Tapi Alvano juga tidak mempermasalahkan itu semua. Asalkan mereka masih tahu batasannya. Baik, Nyonya, Olin bergegas membantu pelayan lain menghidangkan makanan tadi. Sedangkan Anidia membuat makanan khusus untuk calon suaminya, karena Alvano melarang Anidia menyiapkan makanan untuk orang lain. Mereka semua sangat santai, tidak tahu aja sebentar lagi akan ada perang. Gumam petir. Alvano sendiri tidak terlalu memikirkan itu semua. Mereka sudah sering melawan tikus kecil pengganggu seperti itu. Setelah ini kita akan mengajak mereka jalan-jalan. Ucap Alvano tenang. Dia sudah menyiapkan tempat untuk Anidia bersama sahabatnya. Awalnya Alvano ingin membawa Anidia ke tempat lain. Tapi dia mengurungkan niatnya itu. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Hanya dia yang tahu. Sudah selesai, seru Anidia. Semua tersenyum melihat hidangan yang Anidia buat tadi. Mereka tidak percaya nyonya kecil mereka sangat pandai memasak. Tidak seperti wanita lain di luar sana. Wow, kelihatannya sangat lezat. Apa aku boleh? Belum sempat petir menyelesaikan kalimatnya. Tidak. Suara tegas di sampingnya langsung membuatnya kesal. Padahal dia benar-benar pengen mencicipi sedikit. Kau sangat pelit, Al. Aku kan juga pengen. Kesal petir. Makan tuh makanan yang ada di meja, ucap Jordan. Petir masih melihat yang Anidia bawa tadi. Air liurnya menetes. Ayo kita makan. Ajak Anidia pada sahabatnya yang dari tadi melihat adegan di depan mata. Jangan terus melotot ke makanannya. Jangan sampai kepala kau dijadikan menu makan malam besok. Ancam Jordan. Cih, dasar pelit. Petir tetap duduk di tempat biasa dia duduki. Sementara Alvano tidak menghiraukan mereka lagi. Dia lebih memilih makan makanan yang sudah calon istrinya siapin sejak tadi. Apa rasanya aneh? Tanya Anidia saat melihat Alvano yang berhenti mengunyah. Perasaan dia makanannya pas. Tidak ada yang aneh. Tapi melihat raut wajah Alvano yang seperti itu membuat Anidia berpikir kalau makanannya gak enak. Bukannya menjawab, Alvano malah tersenyum. Petir yang melihat itu langsung tertawa, yang membuat seisi ruangan geram. Apalagi Alvano. Untung aku gak ikut makan. Gumam petir masih bisa kedengaran oleh semua orang. Anidia langsung tidak enak. Dia hendak mengambil kembali makanan yang sedang dimakan Alvano. Makanannya sangat lezat. Ini makanan terenak yang pernah aku makan. Jawab Alvano. Tapi Anidia tidak percaya. Siapa tahu Alvano hanya mengatakan itu untuk membuatnya bahagia. Kalau memang gak enak gak usah dilanjutin. Aku akan mengambil makanan yang lain. Anidia hendak mengambil makanan itu. Tapi lagi-lagi Alvano menggeleng. Aku serius, baby. Ini makanan terenak. Kamu sangat pandai memasak. Alvano mengecup kening Anidia. Kemudian melanjutkan makanannya. Kamu serius kan? Iya, baby. Ayo dilanjutin makannya. Anidia akhirnya mengangguk. Petir masih tersenyum. Dia masih mengira pasti Alvano tidak tega mengatakan bahwa makanan yang Andia bikin benar-benar buruk. Pipit yang melihat petir masih tertawa meski tidak mengeluarkan suara sangat geram. Makanan Anidia memang tidak pernah mengecewakan, gumam Pipit. Lisa mengangguk. Ya, dia benar-benar pandai masak. Bukan seperti kita, yang bisanya cuma rebahan. Mereka saling terkekeh. Pipit sengaja mengatakan itu sedikit keras agar petir mendengarnya. Benar saja. Petir langsung terdiam. Setelah selesai makan malam, seperti yang sudah Alvano bicarakan tadi, mereka semua saat ini sedang berada di taman belakang. Kita mau kemana sih sebenarnya? Zira penasaran kemana mereka membawanya. Lisa dan Pipit menggeleng. Anidia juga penasaran. Ikut aja, gak usah banyak tanya. Jawab Samuel. Zira sangat kesal mendengar jawaban Samuel. Kita mau kemana sih sayang? Akhirnya Anidia bertanya, sudah sangat penasaran. Kemana Alvano sebenarnya ingin membawa mereka? Bukankah ini jalan ke ruang bawah tanah, pikirnya? Ya, ini gak salah lagi. Dia pernah kesini saat Fiona melakukan kesalahan dulu. Dia sangat mengingatnya. Ya, kita akan ke ruang bawah tanah.
Semua wanita yang mendengar jawaban Alvano menghentikan langkah mereka. Apa Alvano ingin membunuh mereka semua? Tapi kenapa? Apa salah mereka? Kan Alvano sangat menyayangi sahabat mereka. Gak mungkin kan kalau dia melukai kekasihnya itu? Pikiran mereka semua tidak jelas. Apalagi Pipit yang sering nonton film mafia sadis. Mereka menyiksa perempuan-perempuan cantik seperti mereka lalu setelah itu mereka diperkosa dan dijual. Pipit langsung menggeleng. Gak, aku mau pulang. Aku gak ikut. Pipit hendak berbalik. Gak usah drama deh lo. Emang lo pikir ada yang mau sama lo? Geram petir, dia melihat Pipit penuh dengan drama. Apa dia pikir mereka penjahat yang tanpa salah menyiksa para perempuan? Ayo baby, kalau mereka gak mau ikut ya udah. Tapi jangan salahkan aku apabila mereka semua mati saat keluar dari mansion ini. Jawab Alvano datar. Dia tidak menunjukkan emosi apapun. Pipit langsung gemetar. Dia melihat ke arah Lisa dan Zira. Mereka mengangguk. Mereka yakin kalau Alvano tidak akan macam-macam. Apalagi mengingat betapa bucinnya mafia itu. Akhirnya mereka mengikuti langkah lebar Alvano. Saat sudah sampai di lubang besar yang ada di sana, para pengawal membuka pintu ruang bawah tanah tersebut. Para perempuan itu sangat takut. Hanya Anidia yang terlihat biasa aja, karena dia pernah masuk ke sana sebelumnya. Alvano membantu kekasihnya turun, diikuti oleh petir dan para perempuan. Meski mereka ketakutan, tapi tetap mengikuti langkah Alvano, mereka sangat takut ancaman tadi. Saat masuk ke sana, cahaya yang semua gelap langsung terang benderang. Mereka melihat ruangan luas yang bersih dan terawat. Tidak seperti ruang bawah tanah pada umumnya. Di sana ada beberapa jeruji besi. Mereka melewati jeruji besi tersebut. Tibalah mereka pada sebuah pintu besar yang berada pada ujung lorong. Pengawal yang tadi berjaga langsung bergegas membuka pintu tersebut. Saat masuk ke sana mereka langsung terkejut. Di sana terdapat ruangan yang sangat luas, seperti baru direnovasi, ruang yang bersih seperti ruangan di mansion. Kalian bisa tidur di sini malam ini. Di sini ada beberapa kamar yang tersedia. Jadi kalian boleh memilih sesuka hati. Bukan Alvano yang menjelaskan, tapi Jordan. Anggap saja kita lagi berkemping. Meski bukan di hutan. Ucap petir tertawa. Kita akan tidur di kamar paling ujung. Sementara mereka bisa memilih sesuka hati. Jelas Alvano. Kita satu kamar aja seperti biasa, ucap Lisa. Alvano tidak menanggapi. Dia membawa Anidia ke kamar mereka. Ayo baby, ajak Alvano. Anidia mengikuti langkah Alvano. Dia terkejut saat melihat kamar yang akan mereka tempati. Kamar yang begitu sama dengan yang ada di mansion. Cuma bedanya di sana ada balkon. Tapi di sini tidak. Lainnya sama. Alvano mendekat ke arah lukisan yang berada di samping lemari. Dia sedikit menggeser posisi lukisan tersebut. Menekan sesuatu yang ada di sana. Anidia terbelalak saat melihat sebuah pintu terbuka. Anidia tidak menyangka akan ada pintu rahasia di sana. Ayo, Alvano menggenggam tangan Anidia. Seolah dia tidak akan melepaskan tangan tersebut. Anidia bingung saat melihat ada lift di sana. Mereka menaiki lift tersebut. Anidia kembali terkejut saat tiba-tiba mereka keluar sudah berada di walk-in closet kamar mereka. Anidia tercengang. Bingung. Anidia mengangguk. Jangan dipikirkan. Jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, kamu harus segera bersembunyi di sini. Kamu bisa langsung masuk ke sini dan pergi ke ruang bawah tanah. Meski tidak mengerti, Anidia tetap mengangguk. Cuk. Alvano mengecup kening Anidia. Ayo kita kembali ke ruang bawah tanah. Malam ini aku ada sedikit urusan. Jadi kalian akan berada di sana. Jangan keluar sebelum aku datang, oke? Anidia mengangguk. Apa saat ini sedang terjadi sesuatu? Alvano tersenyum lembut. Kemudian mengusap kepala Anidia. Jangan dipikirkan. Ayo kita kembali. Sebentar lagi aku ada sedikit urusan. Anidia mengikuti. Alvano seperti tadi. Pasti bajingan itu sedang mengisi danya, gumam petir. Diamlah petir. Apa kau mau kepalamu hilang dari tempatnya? Kesal Jordan. Selalu itu yang kau bilang? Apa gak ada kata-kata lain? Geram petir. Diamlah. Jangan berisik. Dasar es batu. Dari pintu kamar yang Alvano masuk tadi mereka keluar. Alvano dengan bawaan tenangnya, sedangkan Anidia dengan wajah imutnya. Apa kau sudah selesai berperang? Alvano tidak menghiraukan perkataan sahabat gilanya itu. Anidia menoleh.
Dia ingin protes tapi saat merasakan usapan di kepalanya dia mengurungkan niatnya. Aku pergi dulu baby, kalau perlu apapun telepon aku. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Alvano mengecup kening dan bibir Ani dia kemudian pergi dari sana diikuti oleh sahabatnya. Apa dia ingin mengurung kita di tempat mewah ini? Pipit yang sejak tadi penasaran langsung menyerang Ani dia dengan pertanyaan yang konyol. Ya, dia ingin kita agar tetap berada di sini selama semalam. Jawab Ani dia. Ayo kita bersenang-senang, ajak Ani dia. Ci bersenang-senang. Dia pikir kita lagi berada di mall. Dasar aneh. Meskipun berkata seperti itu, tapi dia tetap mengikuti Ani dia. Mereka langsung bersenang-senang seperti biasa. Pipit menghidupkan musik sebesar mungkin kemudian bergoyang. Ani dia juga mengikuti kegilaan sahabatnya itu. Zira yang belum pernah segila ini malam ini menjadi lebih gila. Tanpa ada beban sedikit pun mereka bergoyang, bernyanyi dan lainnya. Ke-67